memulai acara kita dengan saat teduh berdoa dalam hati masing-masing. Kita memuji Tuhan. Demikian firman Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada dana sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami, mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin.
jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan menyimpang rumah sesamamu. Jangan menyimpang istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau kedelainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami,
yang membacanya. Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan menyeduhkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling Langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang menyebabkan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu Gereja yang kudus, persetujuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta Tuhan. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 13 Desember 2020, Minggu Advent yang ketiga. Tema: Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Titing nama ragam. Berita anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Sahat Reynold Samosir, Ibu Esteriana Borupurba, alamat Jalan Sentot Alibasa, Payo Selincah, Kota Jambi, Wik Patar 1. Baptisan Kudus. Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, pada pesta Natal kedua,
akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi anak-anak warga jemaat HKBP Jambi 1 kepada orang tua anak yang akan menerima baptisan kudus agar dapat hadir untuk mengikuti konseling atau pembinaan pra-baptisan kudus pada hari ini Minggu tanggal 13 Desember 2020 tempat Gereja HKBP Jambi 1 masuk pukul 19 WIB serta membawa surat pengantar dari Sintua WIK. Khusus bagi anak pertama harap membawa fotokopi akte nikah. Berita duka. Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 telah meninggal dunia Bapak Ronald Payaman Lipson Napitupulu, umur 53 tahun, suami dari Ibu Kamisnar Borusia Gian, alamat di Lorong Basemah Broni, Kota Jambi, Wik Simponi. Acara penguburan dilaksanakan di Bonapasogit, Lobutolong Sakarnihuta, Sipahutar. Pelaksanaan ibadah menyambut Natal, malam Natal dan ibadah pesta Natal pertama dan kedua di Gereja HKBP Jambi 1. Berdasarkan hasil keputusan sermon Perhalado pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 tentang pelaksanaan ibadah menyambut Natal, malam Natal tanggal 24 Desember 2020, ibadah pesta Natal pertama tanggal 25 Desember 2020, dan ibadah pesta Natal kedua tanggal 26 Desember 2020. Diputuskan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan jumlah jemaat yang akan mengikuti ibadah, yaitu yang pertama, melarang anak-anak dan kaum lansia yang memiliki riwayat penyakit bawaan untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, jemaat yang akan memasuki area gereja untuk mengikuti ibadah wajib menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Yang ketiga, jemaat yang akan mengikuti ibadah langsung duduk di tempat duduk yang telah diberi tanda untuk menunggu ibadah dimulai dan tidak diperbolehkan untuk berkumpul atau berkerumun serta menghindari physical distancing atau kontak fisik. Yang keempat, pada setiap jadwal ibadah yang telah ditentukan Gereja HKBP Jambi 1 akan menerapkan pembatasan jumlah jemaat yang mengikuti ibadah. Yang kelima, setelah ibadah selesai, jemaat tidak diperkenankan untuk berkumpul atau berkerumun di dalam ataupun di luar gereja serta menghindari physical distancing atau kontak fisik. Yang keenam, bagi jemaat HKBP Jambi 1 yang tidak dapat mengikuti ibadah menyambut Natal atau malam Natal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, ibadah pesta Natal pertama pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 di Gereja HKBP Jambi 1 dapat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing melalui ibadah secara virtual atau dalam bentuk rekaman atau video. Yang ketujuh, dihimbau kepada jemaat HKBP Jambi 1 agar dapat mengikuti ibadah tersebut atau jadwal ibadah dapat dilihat pada poin nomor 7 sesuai dengan jadwal ibadah weeknya masing-masing. Yang kedelapan, CSR Natal PT WOM Finance TBK Cabang Jambi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 akan dilaksanakan ibadah dan penyaluran bantuan CSR Natal PT WOM Finance TBK Cabang Jambi tahun 2020 masuk pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Jambi 1 kepada Perhalado HKBP Jambi 1 dan kaum lansia gereja kita HKBP Jambi 1. Untuk itu diharapkan kepada Perhalado HKBP Jambi 1 dan kaum lansia gereja kita yang dipilih oleh Sintua Wiknya masing-masing agar dapat mengikuti acara tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kesembilan, serah terima dan pisah sambut Pareses HKBP Distrik 25 Jambi.
HKBP Distrik 25 Jambi akan melaksanakan serah terima dan pisah sambut Pareses HKBP Distrik 25 Jambi untuk pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 20 Desember 2020. Kita akan mengumpulkan persembahan amplop sebagai ucapan terima kasih atau tanda kasih perpisahan kita kepada Pareses HKBP Distrik 25 Jambi yang lama Bapak Pendeta Hantus Hutapea STH MM. Persembahan 1A dan 1B kita kumpulkan sebelum khotbah. Persembahan kedua dan persembahan amplop kita kumpulkan setelah khotbah. Kepada warga jemaat gereja HKBP Jambi 1 yang melaksanakan kebaktian minggu di rumah masing-masing agar dapat mengumpulkan persembahan amplop tersebut dan diserahkan melalui Sintuawek masing-masing. Keuangan, jumlah pemasukan 19.364.050 rupiah. Pengeluaran 16.858.300 rupiah. Saldo tanggal 6 Desember 2020 106.514.973 rupiah. Saldo kas 13 Desember 2020 109.020.723 rupiah. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita memenuhi Tuhan sambil mengusulkan persembahan 1A dan 1B. Sambutlah Putri Sion bergema, soraklah Yesus. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Madita, selamat Advent. Puji Tuhan, bersukacita di pagi hari yang indah ini. Dan sukacita kita akan diperlengkapi dengan firman Tuhan
dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, pasal yang kelima, ayat ke-16 sampai ayat ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita mendengarkannya. Beginilah firman Tuhan kepada kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara hidup tak bercela atau berbicara hidup tak bercacat seperti topik minggu kita pada hari ini, Tuhan mau memulai berbicara dari dalam. Tuhan mau berbicara dari dalam. Mari kita lihat Amang Inang ayat ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ketika Tuhan berbicara dari dalam, yang kita lihat dari ayat 23 ini berbicara tentang hidup yang sempurna, berbicara tentang hidup yang tidak bercela, berbicara tentang hidup yang sepadan dengan Tuhan, meniru Tuhan, meneladani hidup Tuhan, meniru pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dimulai dari dalam. Ketika berbicara hidup tak bercela, kita lihat dari ayat 23 itu, semoga Allah, dan kita lihat kemudian semoga roh, jiwa dan tubuh disebut sempurna, disebut terpelihara, disebut tidak bercela ketika kedatangan hari Tuhan. Maka dimulai dari dalam roh, jiwa dan barulah tubuh itu. Artinya membenahi dari dalam baru tubuh ini, bukan dari luar baru ke dalam. Itulah yang mau kita lihat Amang Inang. Berarti pesan yang mau kita lihat dari firman ini adalah, mari Amang, mari Inang, beres-beres dulu dari dalam dirimu. Jangan beres-beres dulu dari luar. Hello, dari dalam dulu. Jangan katakan dirimu Kristen kalau tidak mau membereskan dari dalam dulu. Itu yang mau kita lihat. Bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan, bersiap-siap yang namanya hari kelahiran, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Jangan kamu Amang Inang pertama kali manuhora kepahean, membeli segala macam, tapi bereskan dulu hatimu, membenahi dulu dari dalam hatimu untuk menyambut Tuhan. Karena sesungguhnya ada banyak kebajikan yang boleh kita katakan kita lakukan, tetapi boleh kita bilang itu kebajikan yang manis tupatnya, tetapi di dalam itu berbeda dengan yang di luar, karena sadis di dalam. Rajin beribadah tetapi rajin merbadah.
Rawamu ringgas par minggu alai ujung-ujungna dung sidung mulak sianon mulak siag pitu ni garejon pitor merbada di tahi dago yamang ahabi gunana tumago mau nang marminggu mojak mak itu. Maka tidak sepadan antara casing di luar, tampak di luar dengan isi yang paling dalam. Oleh sebab itu, beres-beres yang mau kita katakan ada 3B. Yang pertama, B pertama adalah ayat ke-16, bersukacitalah senantiasa. B yang kedua, berdoalah selalu. B yang ketiga, bersyukurlah dalam segala hal. Ayat 16, 17, 18. Maka 3B ini tidak boleh namanya absen, tidak boleh namanya cuti, tidak boleh namanya hanya sekali, tetapi senantiasa terus menerus di dalam kehidupan kita. Yang pertama bersukacita, B yang pertama. Kapan namang inang kamu bersukacita? Nah diga doa mamang inang merlas ni roha. Mekel tersenyum. Kapan kamu wahai para kaula muda bisa tersenyum? Kapan? Kemarin? 3 hari yang lalu? Atau sebulan yang lalu? Kapan kira-kira mang? Betapa mengerikan kalau dalam kehidupan kita bersukacita kemarin, kita bersukacita 3 hari yang lalu, 3 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu. Betapa mengerikan hal itu kita bersukacita. Lalu sesudah itu gelaplah penglihatan kita, gelap sudah perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu Paulus pada waktu memberitakan firman Tuhan, memberikan suratnya kepada jemaat Tesalonika, yang ketika mereka jemaat Tesalonika itu teraniaya, tidak mampu bersukacita, tetapi Paulus mengatakan bersukacitalah. Itulah pertunjukan utama pada gereja mula-mula yang kita lihat pada saat ini, selalu mampu bersukacita walaupun mereka teraniaya. Kenapa amang inang? Karena sukacita mereka tidak bergantung kepada keadaan yang membuat mereka terhimpit, teraniaya, terkubur hidup-hidup oleh perilaku-perilaku orang-orang dari luar, tetapi sangat bergantung kepada Sang Juru Selamat. Tuhan itu yang senantiasa memberkati kehidupan mereka. Yang begitu resah, yang begitu hidup dalam kecemasan, tetapi terus menerus hidup bersukacita di dalam kehidupannya masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, rupa-rupanya orang kita Kristen yang percaya sukacitanya tidak ditentukan dari luar, tetapi ditentukan dan digerakkan oleh Tuhan dari dalam hatinya. Maka ketergantungan kita kepada Tuhan menentukan hidup kita ini bersukacita atau tidak. Nanti pernah belajar aritmatika kan amang inang? Pernah, udah pasti jala kamu akan manginang terus do mengajar nakayana komuna aritmatika, matematika. Dalam ilmu aritmatika, bila angka desimal dihubungkan dengan angka 0, maka besar atau kecilnya nilai itu ditentukan oleh angka 0 itu sendiri. Bukankah demikian? Contoh, angka 0 dihubungkan dengan angka 1. Tergantung kepada di mana angka itu ditempatkan. Bila ditempatkan angka 0 di depan angka 1, 0,1. Lalu ditambahin lagi 0,01. Ditambahin lagi 0,001. Begitu seterusnya. Semakin banyak angka 0, maka semakin kecil nilainya. Bukankah demikian? Ya. Dan begitulah mau kita lihat dulu posisinya kepada kehidupan kita. Tetapi kalau kita rubah
angka 1 itu di depan. 1 ditambah 0, 10. Ditambah lagi nolnya 100. Ditambah lagi nolnya 1000. Demikian seterusnya. Berarti bertambah besar nilainya. Dalam hal ini Amang Inang, ketika digambarkan bahwa angka 1 itu adalah angka prima, sedangkan angka 0 itu adalah angka hampa atau bilangan hampa, yang prima adalah Tuhan dalam kehidupan kita, dan yang hampa adalah kita. Berek kamu mak, dia do nilainya. Lihat dulu Amang, 0,0001 berarti Tuhan di belakang. 1, 0, 0, 0, 0, 1000, 10, 100 sampai selanjutnya. Apa yang kita lihat Amang Inang? Amang Inang, kalaupun kita berkumpul di sini, kalaupun kita bergereja di sini, mungkin semuanya merasa bosan, merasa jenuh dengan keberadaan daripada ibadah kita dalam setiap minggu. Karena sesuatu hal jangan terlalu gampang untuk menyalahkan yang namanya kebaktian itu. Karena apa? Karena mau bertanyalah dulu dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Bosan itu karena apa? Karena pribadimu atau karena Tuhan yang kita buat di belakang terlalu jauh sehingga kita tidak bisa bersuka cita, marlasni roha, mekel, tersenyum di dalam kehidupan kita. Maka kunci dasarnya adalah senantiasa bersuka cita, senantiasa marlasni roha. Jangan hanya sekedar, jangan sekali, tetapi terus menerus bersuka cita. Amin. Ya, ada banyak hal yang kita lakukan Amang Inang, tetapi yang saya mau tekankan melalui firman ini, senantiasalah bersuka cita. Kalau sesekali kamu marah, okelah. Kalau sesekali kamu mengatakan, aina juga mau amang, songonon, dan juga mau inang, sekali ajalah. Dungi dok koma, egah gateng nai ho amang, gateng nai ho anakku, bagat nai ho inang, aina marnatal namati. Apalagi sasak na bagak, anggui soi nama lasni rohatta. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kunci yang kedua disebut Paulus dengan kata berdoa, ayat ke-17. Dengan kata berdoa. Sukacita menjadi begitu mudah kalau kita hidup dengan doa dan tetap dengan doa. Doa kenapa bisa menjadi kunci dalam mengalami sukacita adalah karena doa selalu menyediakan tanah yang subur dalam mengalami sukacita. Tanona hapu laho inganan nilas nirohatta ima buasa mang, buasa inang, itu tanah yang subur untuk sebagai tempat sukacita. Karena di saat kita mengambil hati sikap untuk berdoa, kita memposisikan hati pikiran kita pada saat berdoa, maka kata-kata yang tenang, kata-kata untuk menahan diri, kata-kata untuk meredam emosi, itu akan ada di dalam hidup kita. Ya doa martangiang amang, Tuhan bahima akan nyan dan pola adong anakonna, Tuhan nyan jolmaan saya pamati ma. Ada pernah? Tidak, gak akan pernah seperti itu. Alaisian roha martangiang adong madisi lahu menahan emosi, untuk menahan gejolak jiwa yang mungkin saja sampai membawa kita kepada kemarahan, sampai membawa kita kepada keterlukaan. Tetapi ketika ritme berdoa itu melalui iman kepercayaan itu, disitulah kita rasakan yang namanya berdoa. Maka ketika situasi itu dibangun lewat doa di bagasan tangiang, maka otomatis sukacita mudah diperoleh
di sana. Ingot tamu mai aka amang inang. Atau mungkin yang berikutnya, kenapa sukacita dibuka dengan doa, dan doa bisa menjadi kunci bagi sukacita? Karena doa itu ibarat daripada gerbang, amang inang. 2 minggu yang lalu kita sudah berbicara bahwa pintu gerbang yang paling tersulit adalah rohat tahun. Eti, butuhamu dutahi roha, di dia do roha. Ai dia do naingon. Dan ingot tamu beja mitaki. Ingot tamu dete. Dan mukir roha di son ete. Dan mukir roha di son. Ai molo roha di son, haci roha kuninna, barang da roha be. Alai molo di son haci roha kuninna, la ibulahamu peon. Dibelah ini melalui ekspedisi para dokter, enggak ada di sini roha mang, inang. Wahai kaum muda, di sini yang ada hati, liver, jantung. Bukan demikian? Itu kan? Berarti roha adalah jiwa, inti, soul kemanusiaan itu sendiri. Berarti doa kalau dikatakan adalah ibarat gerbang, berarti gerbang di mana Allah dapat mengakses kehidupan kita. Karena di saat kita berdoa, disitulah Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kita mengalaminya dan kita merasakan dalam kehidupan berdoa kita. Dan saat kita berdoa amang inang, disitulah Tuhan berbicara. Saat kita berbicara, kita menyampaikan kepada Tuhan. Dan saat Tuhan berbicara, telinga kita sedang terbuka untuk mendengarkan apa yang mau dikatakan Tuhan dan bagaimana cara kita untuk menghidupi firman Tuhan itu. Kenapa doa bisa menjadi dasar untuk ketenangan dalam hidup kita dan senantiasa bersukacita? Karena berdoa amang inang itu lebih dekat daripada saudara. Tikos dui songonon. Kalau kita berbicara kepada keluarga, saudara kita bisa menyampaikan apa saja, cerita apa saja, keluh kesah apa saja. Tetapi melalui saudara, kita tidak pernah mengungkapkan yang namanya itu pribadi yang sangat rahasia di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui doa, tentunya semuanya bisa tersampaikan kepada Tuhan. Tapi untuk yang namanya doa kita kepada Tuhan yang paling sulit, yang paling rumit, yang paling berat, dan yang paling tidak mungkin dibuka dan didengar oleh orang lain, bisa didengar oleh Tuhan ketika kita mengucapkan dari iman, ketika kita mengucapkan kepada Tuhan melalui hapor siautai amang inang. Maka dalam rangka merayakan sukacita, Paulus mengatakan beres-beres yang kedua adalah kan biasakan hidupmu amang, biasakan hidupmu inang, biasakan hidupmu kaula muda dengan berdoa, bahkan lebih daripada satu kali berdoa di dalam kehidupanmu. Unang holan ditiki adong si panganon moliate Tuhan. Unakolan adong akalas ni roha moliate Tuhan. Unakolan adong akka namasa di ngolum ubaheko martangiang molihati Tuhan. Tetapi ketika ada kehidupanmu yang memang betul-betul membawa kepada kepahitan, di situ boleh kita berdoa. Bagian yang ketiga amang inang, kunci yang ketiga yang dikatakan di ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kunci yang ketiga adalah bersyukur dalam segala hal. Mengapa menjadi kata yang penting dalam kehidupan kita ini untuk bersyukur? Dan poin yang ketiga ini adalah sangat berlaku di dalam kehidupan kita. Satu hal yang paling cepat membuat kita pahit dan membuat kita merasa egois adalah ketika kita tidak mampu mengucap syukur dan tidak mampu berterima kasih. Ido ninamu mak.
Ketika kita tidak mampu mengucap syukur, orang yang tidak mampu mengucap syukur cenderung kehidupannya kecewa, terluka, dan pahit di dalam melakukan perkataan dan perbuatannya. Isinya apa, Amang Inang? Isinya adalah keluhan, isinya adalah kekesalan, isinya adalah kemarahan, dan isinya cenderung kepada kekecewaan akibat dari perjalanan kehidupannya. Dan itulah ciri-ciri orang yang paling tidak pernah bersuka cita dan mengucap syukur. Maka kunci di dalam kehidupan kita untuk membangun sukacita dalam hidup, dalam doa, yang saya katakan tadi adalah yang ketiga ini. Ketika kita betul-betul menyiapkan hati berisikan syukur dalam segala hal, tidak hanya satu hal tetapi beberapa hal, bukan hanya di saat lumbung padi kita penuh maka di situ kita mengucap syukur, tetapi di saat kita dirundung masalah, di saat persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, selalulah mengucap syukur. Karena apa? Karena selain bersukacita dan berdoa itu, satu hal saya ulangin tadi, bahwa satu hal yang paling cepat membuat kita pahit dan egois adalah ketika kita tidak mampu mengucap syukur. Tetapi kalau kita balikkan sebaliknya, yang sama dengan hal itu adalah ketika kita pandai mengucap syukur, madok mauliate, maka disitulah kebahagiaan yang bisa terjadi. Unang harapon inang tada halongangan mulu soloho madok mauliate, alai jumolo maho madok mauliate asa dapotako di tada halongangan. Ido tumagunan, jala memang ido. Ada seorang anak yang berumur 5 tahun. Anak ini dibawa oleh mamanya, dan mamanya ingin mengajarkan yang namanya mengucap syukur, madok moliate. Dibawalah anak ini yang berumur 5 tahun ini kepada pesta pernikahan, pesta ujuk. Jadi di pesta ujuk ini yang pasti semua berdatangan, baik keluarga pria maupun keluarga wanita. Nah, ketika di pesta ujuk ini datanglah menghadap si anak ini, yaitu tantenya, indang udana. Jadi dungi bereng boru naon, boru bagat nai huate, uli nai huate, ngelembel ga bihotutu boru nina pentinoma, dibuat ma dopek na, dungi buat dopek na, disigap ma, di lehom ma harga 5.000. Jadi ada orang so di lehon tetinaon harga 5.000-an, ro omak nai, buru jangan pantang nina omak non tu boru non ai wasa akang inna unangi pa somal nina omak nomma dungi Roma muse naboruna ditikiro naborunaon idok mamuse baga cantik nian kamu boruku, ngelembel gaho lam uliho daga lahum marparumain mal marhela nama HP omak muate nina isiga ma buat dopek naun muse dibuat ma dibagasa dopek naun dileham ma 10.000 alai Roma omak non didok ma boru jangan pantang nina ma muse. Jadi didokon na buru non bahasa ida nina ida non ai toy ma unang somal nina na omak non dungi pajupang mamuse dohot tulang na. Ketika jumpa sama tulangnya baba bagat neho situ tu buru haisian nina isiga ma dopek na siya belakang ice ibereng ma dilehom ma
20.000 Romau maknon unang buru patang ninna. Ay bahasa itu ninna musi. Ay hope itu patang do songoni. Dak somal unang gabi somal non ninna. Bah, itu tutu ninna tulang non. Jadi pajupang mamuse dohot opung na ibereng opung nom mapahopung non. Bega boru popuku ulinay hopung popuku ulinay ho. Jadi Roma opung non, opung boru non, disiga ma puro-puro non, diputar ma puro-puro non, nong di aitaiton, disiga ma adong ma hepeng na, dilehom ma tu pahupunon, harga 100.000, alai alas dung idoko tolu hali, didokono maknai patang, gabi ditabuni homma tangan na tupudi, ditabuni homma. Jadi Roma omak non, nina omak non ma tu boru non, boru. Apa yang dikasih opung? Bilang apa? Ucapkan terima kasih. Berarti nong somal do hamuati. Eti. Nok somal do muliate mamolo di hasomalhon alai unang gabi di pasomal somal. Eti. Alani do HP di tonga-tonga ni parngol luata mensari sangat menarik ketika Paulus bisa berbicara, ketika Paulus mengatakan beres-beres dalam hati, beres-beres dalam kehidupan, berbicara yang namanya sempurna, mengatakan sesungguhnya hal yang paling mendasar yang membuat kita tidak bercela, mengolu sohasurahan adalah ketika kita belajar dan mampu bersih-bersih dari dalam, beres-beres dari dalam dengan 3B tadi, yaitu bersukacita, berdoa, dan bersyukur di dalam kehidupan kita ini dalam waktu yang paling lama dan mungkin sampai kepada akhir hayat hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini, di mana Tuhan memampukan kehidupan kami untuk menerima berkat, untuk menerima suara firman-Mu yang menyatakan kebenaran dalam hidup kami untuk menyambut kehadiran-Mu di Advent yang ketiga ini. Tuhan mau berkata bahwasanya kami harus membereskan hati kami terlebih dahulu, baru kami melakukannya melalui tubuh kami. Kami harus membereskan roh dan jiwa kami terlebih dahulu melalui perkataan-Mu untuk senantiasa bersukacita, untuk senantiasa berdoa dan bersyukur dalam segala hal, senantiasa di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami melalui firman-Mu, dan ajarilah seluruh kehidupan kami semuanya, terkhusus jemaat-Mu HKBP Jambi 1, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Tuhan yang memampukan mereka satu persatu, sehingga firman-Mu dapat kami gumuli dan dapat kami hidupkan di dalam kehidupan dan perjalanan yang Tuhan berikan kepada kami satu persatu. Tuhan, hantar kami untuk menerima berkat itu, dan kami akan melakukannya di dalam pekerjaan kami masing-masing lepas pribadi. Itulah berkat yang tiada taranya yang boleh kami ambil dan kami terima melalui kebaktian ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap pekerjaannya. Walaupun ada masa pandemi ini, tetapi sukacita kami, ucapan syukur kami, dan perlakuan kami untuk berdoa kepadamu ya Tuhan, tetaplah Engkau menjaganya itu dan menyimpannya di dalam hati di masa-masa pandemi ini.
Tuhan, ajari seluruh para penatua, amanami nanami, yang senantiasa memberikan hati dan pikirannya untuk memberitakan firman-Mu. Berkati mereka lebih lagi untuk berbuat di dalam kehidupan-Mu. Para pelayan-pelayan, pengajar sekolah minggu, para pelayan song leader, pemain musik, dan semuanya yang tidak terucapkan. Ya Tuhan, berkati mereka. Kami juga mau berdoa kepada keluarga Napitupulu Inang Boru Syagian, yang mana Tuhan memberikan sebuah penyertaan kepada keluarga Inang Boru Syagian. Kematian yang sudah memisahkan dengan Amang Napitupulu. Tuhan, penyertaan-Mu jugalah yang menemani mereka, jauhkan dari segala mara bahaya ketika mereka pulang ke Jambi ini. Mampukan mereka untuk meneladani kehidupan-Mu. Di saat-saat mereka jatuh, Tuhan tolong mereka. Jauhkan dari segala penyakit seluruh jemaat-Mu. Dan walaupun ada yang sakit Tuhan, kami mau berdoa kepada mereka. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan kesembuhan yang daripada-Mu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga para medis, baik juga makanan dan minuman yang telah mereka makan, Tuhan yang memberkati menjadi kesembuhan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan telah memilih pucuk pimpinan melalui Sinode Godang yang telah dilakukan oleh HKBP. Berkati para pimpinan kami ya Tuhan, untuk menjalani tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin HKBP ini 4 tahun ke depan. Kami mengucap syukur atas segala hal yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Amin. Maha tinggi yang datang membawa damai, yang sungguh rendah hatinya dan baik, Hosana yang maha tinggi. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Mari kita berdiri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan. Berkat. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat Advent buat kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.